Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya Letengke Hartalena, nomor stambuk 22030119. Kali ini kita akan membahas materi tentang perencanaan pajak atau tax planning. Sebelum kita mendalami materi tersebut, kita harus tahu dulu latar belakang dari pajak tersebut yang terjadi di Indonesia. Pertama, pengertian dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara, khususnya di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang lalu, tumpuan perdanaan pembiayaan negara dan pembangunan berasal dari minyak, gas, dan pinjaman luar negeri. Akan tetapi, sekarang kemampuan bergeser ke sektor pajak. Sistem perpajakan yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah self-assessment system. Dalam sistem pajak ini, wajib pajak diharuskan menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Oleh karena itu, wajib pajak harus memenuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, tax planning memiliki pengertian, yaitu salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau pengembaliannya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, apa sih tujuan pokok dari tax planning ini? Tujuan pokok dari tax planning ini adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tapi ingat ya, secara legal bukan ilegal. Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk menggelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya mengenai penerapan tax planning. Sebelum menerapkan tax planning ini, pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan, serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan. Dalam tax planning juga memiliki syarat-syarat loh teman-teman, yaitu yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, yang kedua, secara bisnis dapat diterima, dan yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Berikutnya, jenis-jenis perencanaan pajak yang terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama, national tax planning, yang kedua, international tax planning. National tax planning memiliki arti yaitu perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia saja atau yang mempunyai transaksi dengan perusahaan wajib pajak dalam negeri saja. Nah, selanjutnya mengenai international tax planning yang memiliki arti yaitu perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan wajib pajak yang mempunyai kegiatan di Indonesia atau di luar negeri. Baiklah teman-teman, demikian materi tentang tax planning atau perencanaan pajak yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman.